Ini tempat. Nah, jadi ini merupakan ruangan wajib zaman sekarang. Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, Popo, akhirnya aku udah selesai pindahan. Sekarang rumahnya udah lumayan rapi dan ini rumahku di tahun 2025. Gak tahu kita bakal tinggal di rumah ini selama apa. Dan jujur pasti banyak yang tanya kenapa aku pindah dari rumah yang sebelumnya, padahal aku suka. Rumah yang sebelumnya, ya pemilik rumahnya mau tinggal katanya, jadi kita nggak bisa extend, jadinya ya harus pindah tempat lagi. Oke, ini pintu masuk kita, pintunya udah tak buka kayak gini. Jadi ini rumahku ini bisa dibilang salah satu rumah yang lumayan modern. Jadi ini kamera bisa bukakan pintu rumah hanya dengan muka. Contoh ya. Nah, kayak gitu. Pintunya langsung buka sendiri kayak gini. Jadi kayak gitu, ayo masuk. Nah, sekarang kita udah masuk. Sebenarnya kalau di tempat sini ya sama aja, nggak ada bedanya. Ini pintu biasa, terus kita kasih papan di sini. Jadi jadwalnya Jinet, yang tertulis di sini biar kita nggak terlalu bingung. Kalau misalnya kita ada janjian ketemu sama siapapun, kita kayak nggak lupa gitu. Nah, untuk sebelah sini sebenarnya sama kayak tempat-tempat sepatu biasanya, sama apartemen-apartemen sebelumnya. Jadi ini sepatu kayak gini. Yo, by the way, satu informasi yang pengen tak sampaikan, ini rumah yang baru dibangun, jadi kita beruntung banget bisa pindah ke rumah yang baru kayak gini. Ini juga sama, sepatu kayak gini. Yup, nah yang menarik, yang berikutnya. Ini anak sekarang udah 10 kilo, lumayan ini juga, kemeng juga tangannya. Oke, yang sebelah sini, waktu sebelum kita masuk, waktu kita lihat-lihat rumah, tak kira ini ruang untuk nyimpen sepatu, tapi setelah tak lihat, nah ini namanya daerah pantry, jadi ada lampunya juga kayak gini, dan bahkan di sini juga ada listriknya kayak gini. Jadi di sini tak tambahin satu mesh wifi, jadi wifi di rumahku ini benar-benar bisa di semua tempat. Nah di sini kita naruh kayak perkakas yang kita butuhkan tapi nggak digunakan setiap hari, jadi kayak obeng kayak gitu, itu semua kita simpan di sini. Jadi kalau dilihat lebih dekat, yo barang-barang kayak gini, bahkan strollernya Ruel ini juga ada. Oke, sekarang ini hadapan dari Popolo waktu Popolo masuk ke rumahku. Oke, nah satu hal yang pengen tak sampaikan, kita juga ada pintu pembatas tengah kayak gini, jadi yo nggak penting. Nah, melalui pintu ini kita bisa milih ke kiri atau ke kanan. Nah, ke kiri ini ruang kerjaku, mari kita masuk. Oke, ruang kerjaku ini bisa dibilang hari ini baru lumayan beres. Jadi kemarin itu kan aku punya Lego, nah Lego yang agak gede itu tak pajang di atas semua kayak gini. Nah, terus ini meja rekamanku saat ini, jadi ada lampu, ada kamera. Nah, kameranya tak taruh situ bentar, meja. Nah, terus meja editanku di sini. Nah, by the way, satu info yang pengen tak sampaikan, meja editanku emang tak buat kayak gini karena buat bol-bol yang kerja di rumah ya. Kalau misalnya mejanya itu ngadap tembok, biasanya waktu ada orang masuk itu kita nggak notice. Tapi kalau kayak gini, enaknya waktu aku ngedit atau lagi kerja, Jinet masuk ke kamarku, aku pun langsung bisa ngeliat dan enak gitu. Jadi buat pol-pol yang misalnya pengen mengubah format ataupun layout kamar, dicoba meja editannya dibalik kayak gini, jangan ngadep tembok. Nah, jadi sama kayak gini, dan yang menarik rumah yang kali ini setiap kamarnya ada AC. Jadi ini juga udah ada AC, dan lampu di rumah yang ini yang menarik karena ini rumah baru ya. Ternyata lampu-lampunya kayak gini warnanya bisa berubah. Ini kan putih. Kalau misalnya kita ubah, ini bisa diubah warnanya jadi kuning kayak gini. Dan juga yang menarik, keterangannya juga bisa diubah kayak gini. Bisa agak redup, bisa kencang kayak gini. Jadi ya rumah-rumah zaman sekarang ternyata bisa kayak gini. Terus di sini Lego-Lego yang sebelumnya ada di sini, tak pajang dikit. Terus ini tempat lensa, ngecas. Yo ini semua peralatan-peralatan, dan yang menarik di sini ada teras kecil. Belum tak hias, masih bingung mau digimanakan, tapi tak tunjukin aja. Panasnya. Oke. Jadi kemarin jadi di sini ada kaca kayak gini tentunya, jadi aman, tapi masih bahaya buat Ruel karena ada rongga-rongga kayak gini. Aku nggak tahu fungsinya bakal tak pakai gimana, tapi sekarang ini masih terlalu panas jadi belum tak hias. Tapi rencananya ini udah tak belikan satu kayak meja camping kayak gini. Jadi rencananya pas cuacanya udah lumayan seger gitu, aku bisa ngopi di sini, bisa ngedit beberapa file di sini. Jadi tujuannya bukan untuk benar-benar menikmati waktu, tapi kalau misalnya ada waktu kosong terus mau menikmati udara sambil ngeliat gitu, nah pengennya duduk di sini. Nah pemandangannya kayak gini.
Ya, pemandangannya kayak gini. Yo, nggak gimana-gimana banget. Yo, kayak gitu. Nah, ini untuk kamarku. Sekarang mari kita lanjut ke kamarnya Ruel. Oke, sebelum kita pindah ke kamarnya Ruel, aku baru ingat. Jadi, rumah yang baru zaman sekarang itu ada relnya kayak gini. Ada rel kayak gini. Nah, di rumah sebelumnya juga ada, cuman di ruang tengah. Nah, sekarang itu ada di mana-mana. Jadi ini semua, ini aku nggak ada yang tak paku, semuanya digantung. Jadi kalau misalnya kita mau ngubah ketinggiannya, ataupun mau ngubah, mau ngubah layoutnya, itu mudah banget. Jadi kayak gini tak gantung, yang ini juga tak gantung, ini semua tak gantung. Jadi satu senarnya itu bobotnya kuat sampai 4 kilo, jadi karena dua itu bisa sampai 8 kilo. Tapi itu tak ukur tadi sekitar 5-6 kiloan, aman. Oke. Jadi kamarku kayak gini, dan ini jam waktu dulu aku tinggal sendiri di Sinchon. Sampai sekarang tak pakai. Nah, kita pindah lagi ke kamarnya Ruel. Nah, jadi dari kamarku kita keluar. Ini kamarnya Ruel. Oh, satu info lagi aku lupa. Rumah yang baru itu ternyata sekarang secara hukum itu harus ada ini. Ini apa? Ini waktu kita nutup pintu, takutnya jarinya bayi itu kecepit, jadi harus dikasih kayak satu penyangga gini biar nggak bahaya buat jarinya anak-anak. Jadi ini secara hukum wajib ada katanya untuk rumah-rumah yang dibangun zaman sekarang. Nah, untuk layoutnya kamar Ruel sebenarnya nggak beda jauh sama kamar yang sebelumnya. Kalau misalnya Bokolo ngikutin aku di Instagram, kasurnya kayak gini. Tapi sekarang Ruel masih tidur bareng kita, jadi belum ada fungsi tempatnya. Ada korden, lampunya juga sama, di sini juga ada AC. Dan yang menarik, kamarnya Ruel di sini juga punya satu storage yang gede banget, kelihatan ini ya. Ini sekarang masih kacau, masih belum ditata, tapi jadi ini masih kacau, tapi tak tunjukin. Jadi isinya kayak gini, gede banget, sungguhan gede. Kita mau masukin baju itu sangat-sangat cukup. Apalagi aku sama Jinet, kita nggak terlalu suka beli baju. Jadi ini udah melebihi dari cukup. Padahal di ruangan kita itu masih ada dan itu masih belum kita tata. Jadi ini untuk masa depannya Ruel. Bukan masa depan. Jadi ini ke depannya Ruel bisa pakai tempat ini. Woi katanya. Yap, ini masih kacau balau. Lo lihat kan, ijazahku masih di lantai kayak gitu. Nah, ini untuk kamarnya Ruel. Sekarang mari kita pindah ke ruang tengah. Oke, sebelum ke ruang tengah, di sini ada toilet. Toilet sih nggak beda jauh, tapi kalau mau lihat sedikit, kita yang ini ada sensor. Jadi aku nggak nyalain lampu, tapi kita masuk sini ada satu lampu di bawah sini, dan semuanya sebisa mungkin di rumah yang kali ini tak gantung. Jadi sabun-sabun ataupun sikat gigi semuanya kita angkat. Soalnya kalau misalnya sabun ataupun sikat gigi itu kena di lantai, biasanya di situ kayak ada bukan kotoran ya, airnya kan duduk di situ, jadi jamuran atau gimana. Jadi sebisa mungkin semuanya tak gantung di atas, dan untungnya terkesan rapi kayak gini. Tapi ini pun masih belum tertata 100%, soalnya kita masih nata kamar-kamar yang lain. Nah, kita keluar dari toilet, di sini ada satu kamar lagi, bukan kamar ya, satu ruang penyimpanan lagi. Lagi-lagi ini juga ruang penyimpanan. Jadi zaman sekarang ini apartemen yang baru banyak banget ruang-ruang penyimpanan. Jadi kalau di sini tujuan akhirnya aku pengen nyimpen barang-barang untuk membersihkan rumah. Jadi kayak ini, steamer dan lain-lain. Tapi ini masih belum tak tata 100%, soalnya kita sendiri masih belum nata secara keseluruhan. Di sini ada sedikit tombol-tombol. Ini sama, lampu yang ini sama, lampu untuk ruang tengah. Nah, ini ada satu lampu yang ada di ruang tengah. Jadi kalau mencet ini, kalau ini daerah gorden nyala. Kalau kita nyalain semuanya, juga kayak gini. Jadi ada lampu tambahannya juga ternyata di sini. Nah, akhirnya kita nyampe di ruang tengah. Di ruang tengah ini view-nya kayak gini. Jadi ada dua jendela di belakangku sama yang di sana satu. Gordennya juga ada, kita pasang. Terus waktu kita pindah, kita memutuskan untuk nggak pakai lagi pagar untuk Ruel. Jadi kita biarkan Ruel bisa kemana-mana. Soalnya yang kita sadarin, kalau misalnya kita pagarin benar, Ruel nggak bisa kemana-mana. Tapi anaknya itu nggak jadi
belajar. Dalam artian kayak gini, pertama kali anaknya kesini dia jatuh, dung, terus nangis. Habis gitu setiap kali turun dia jadi berhati-hati. Jadi bukannya kita pengen dia itu jatuh atau gimana, tapi sebisa mungkin kita biarkan Ruel pun bisa berinteraksi sama barang-barang yang ada di rumah. Soalnya sampai kapan bisa kita tahan pakai pembatas itu, ya toh. Nah, terus daerah sini sama TV-nya udah kita gantung, terus robot untuk membersihkan rumah. Kebetulan Jeanette dapat sponsor dari Singapura, jadi kita ganti yang terbaru. Yang ini ngepelnya bersih banget. Jadi TV kayak gini, terus Jeanette pengen banget katanya ada jam, jadi kita juga pasang satu jam gantung kayak gini. Dan ini jamnya jam internet, jadi jamnya pas banget, nggak salah. Jadi benar-benar persis sama jam yang ada di internet Korea. Di belakangku masih ada akuarium. Jadi yang menarik kemarin aku kan dari bulan Juni akhir sampai Juli akhir sampai Agustusan, Juni sampai Juli di Indonesia lama 5-6 minggu itu nggak tak kasih makan. Untungnya nggak ada yang meninggal, nggak ada yang mati hewannya. Jadi sampai sekarang masih bertahan dan untungnya masih bersih. Ya itu daerah ruang tengah. Nah ini ruang makan kita. Mejanya diganti sama Jeanette. Jeanette bilang pengen desainnya lebih rapi. Jadi meja yang sebelumnya kita jual, kita lepas dengan harga second. Nah ini agak lebih gede, jadi bisa dibilang tempat makan, tapi juga tempat ngedit, tempat kita nyantai, ngopi. Kalau ada tamu juga di sini. Nah di sini semua tempat penyimpanan buat jajan-jajan. Kulkas masih sama, tentunya nggak ada perubahan. Daerah dapur kayak gini. Ini sama. Cuman yang menarik, aku suka dapur di sini. Waktu cuci piring, biasanya kan ngeliat tembok, yang ini pemandangannya ngeplong banget. Coba lihat ya, waktu cuci piring, itu pemandangannya kayak gini. Sungguhan, enak banget, apalagi dia white gini. Jadi sambil nyuci piring, kita bisa tahu cuaca hari ini kayak gimana. Terus tetangganya ngapain, kadang itu, nah itu ada bapak-bapak yang lagi nyiram-nyiram tanaman gitu. Jadi ini sangat menghibur banget. Nah, terus daerah sini, nah ini daerah laundry, ini nggak beda jauh sama sebelumnya. Jadi mesin cuci sama dryer ada di belakangku, terus microwave, air fryer, kayak gitu. Oke, untuk daerah sini nggak ada yang spesial. Mari kita masuk ke ruang utama kita sekarang. Nah di ruang utama ini yang menarik. Sama di sini ada kasur. Kasurnya bayi ini, tapi tengah-tengah tidur pasti dia menyerang kedaulatan kita. Jadinya Jeanette geser, akunya tidur hampir di pucukan sini. Jeanette sama Ruel hampir kayak menempati 70% dari kasur ini. Ruangannya masih sama, di sini ada AC 1, terus di sini ruang kayak penyimpanan, nggak ada yang spesial banget, tapi tak tunjukin dikit. Aku mau nunjukin daerah sini karena daerah sini nggak yang bersih gimana, jadi Ruel tak oper ke Jeanette, terus ini aku yang nunjukkan. Nah untuk daerah sini ini masih sama kayak rumah sebelumnya, jadi buat nyimpen barang-barang kayak gini. Terus di atas ada tempat jemuran, ini dikasih remote juga, jadi misalnya aku mau jemur barang ini kita jemur, terus suruh naik lagi, iso turun sampai bawah sini. Yang menarik, dia ini juga punya fitur lampu dan kipas. Jadi beberapa baju yang nggak bisa dikeringkan pakai pengering itu kita putar di sini. Nah ini tempat evakuasi kalau ada kebakaran sebenarnya. Jadi ini merupakan ruangan wajib zaman sekarang, karena apartemen zaman sekarang itu exhaust-nya AC itu nggak boleh ditaruh di luar. Jadi harus ada ruang penyimpanan di dalam rumah, jadi dibuat kayak ruangan. Dan ini juga merupakan tempat kita melarikan diri ketika terjadi evakuasi. Jadi kayak gini kondisinya. Ini AC-nya, karena kita di rumah ada 5 AC, makanya sebesar ini alatnya, benar-benar gede. Ini sedadaku ini, Rek. Ini setinggi ini, memang bawahnya diangkat, tapi ini lumayan tinggi. Dan di belakangnya sini, ada kayunya kayak gini, jadi kita bisa nyimpan dus-dus ataupun barang-barang yang nggak terlalu dibutuhkan. Dan untungnya katanya ruangan ini itu nggak bakal pengap, karena ada exhaust ini, jadi udaranya itu terus muter. Kalau musim dingin pun katanya kering, jadi kalau nyimpan dus-dus kayak gini juga katanya nggak masalah. Jadi kita nyimpan dus-dus kayak gini di sini. Dan kenapa ini bisa dibilang ruang evakuasi? Karena di bawah sini ada tangga, di atas ada tangga. Jadi yang terjadi gini, kalau misalnya ada kebakaran atau gimana,
aku buka ini, tanggaku ini bakal turun ke bawah. Nah, aku bisa turun ke lantai bawah. Jadi fungsinya gini, waktu kebakaran lantai paling atas itu nggak usah keluar dari rumah dan langsung bisa kabur melalui sini. Nah, kenapa kayak gitu? Karena waktu kebakaran itu biasanya yang bikin orang-orang kesusahan kabur adalah asapnya. Jadi kalau misalnya asapnya itu udah memenuhi ruangan, kita bisa kabur melalui ruangan ini. Nah, itu tujuannya. Jadi ini nggak boleh asal dibuka, karena kalau dibuka tangganya itu bakal meluncur ke bawah terus-terusan. Jadi kalau misalnya kita nggak sengaja buka, itu ada dendanya. Kalau nggak salah 1,5 juta rupiah atau 2 juta rupiah gitu untuk mengembalikan tangganya. Sama kayak tangga evakuasi yang ada di pesawat kan juga nggak boleh asal buka ya toh, sama kayak gitu. Nah, ini Jeanette sama Ruel. His nose, shit. Umbele Ruel ternyata upilnya. Sekarang aku mau menunjukkan ruangan yang ada di balik gorden kecil ini. Jadi tak nyalakan semua lampunya. Jadi ini kamarku. Kita masuk sini, ada satu cermin. Yo, bisa dibilang kayak apa? Kalau di Korea sekarang bilangnya apa? Powder room, tempat kita siap-siap sisiran, makeup. Nah, itu di sini, dan kita ada toilet juga di sini. Sama di sini juga ada lampu. Nah, jadi udah otomatis nyala. Ruel biasanya mandi di sini. Kita nggak pernah mandi di sini, soalnya kalau Ruel tidur di sini, aku nggak diizinkan untuk mandi di sini. Yang menarik ini. Jadi di luar ruangan ini ada satu pintu lagi, dan ini kalau kita buka, yo, ini yang menarik. Jadi ada satu dressing room yang sebesar ini. Jujur aku sama Jeanette kita nggak banyak bajunya, jadi lihat ruangannya sisa segini banyak. Jadi baju-baju yang tadi ada di kamarnya Ruel itu harusnya dipindahkan ke sini. Cuman kita kayak masih belum selesai packing, jadi masih kita biarkan. Yo, dan ini gede deh, jujur gede. Ini aku mau tidur di sini juga bisa. Ya, sangat berguna, soalnya tas-tas yang lain-lain yang sebelumnya itu ada di kamar kerjaku, di mana semuanya sekarang bisa disimpan di sini. Dan jujur aku sama Jeanette kita nggak banyak bajunya. Kita kalau beli, kita buang baju yang lama. Waktu kita beli baju pun kita jarang beli baju yang mahal-mahal. Aku biasanya mesti beli baju yang polosan, yang kalau kotor ya bisa tak buang tanpa sakit hati. Aku sama Jeanette dua-duanya nggak terlalu kayak segitunya di fashion. Jadi ini baju kita yang sehari-hari kita pakai. Ini baju yang agak lebih formal. Selesai wis. Yang ini masih belum ditata, soalnya kita waktu pindah rumah dibawa kayak gini. Yo, jadi kayak gini. Ini baju-baju panjangnya. Dan ini yo, Ruel. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mikir, loh mas, tadi exhaustnya kan gede. Mas Hansol bilang AC-nya ada 5. Ruel, mah itu mau dibuka nih. Kamarnya 3, oke, sama ruang tengah 1. Lah kok AC-nya ada 5, satunya di mana lagi? Tak tunjukkan. Ruel, itu dilepas di lepokno. Jangan dimakan. Bagaimana Ruel? Acima. Ruel. They hold him. Nah, ternyata rumah zaman sekarang itu aku juga baru tahu. Jadi ada AC di sini dan di sini. Jadi bilangnya ini AC ruang tengah, yang ini AC dapur. Jadi yo menarik, ada AC dapur, ada AC ruang tengah kayak gini. Jadi kita punya 5 AC, dan yang menarik ini semua sekarang udah IoT. Jadi semuanya udah nyambung di satu tempat ini. Bahkan aku kalau misalnya parkir di mana itu juga muncul. Terus ini ya nyalakan AC pun pakai ini bisa. Jadi contoh ini ya. Contoh ya, aku nyalain. Yo, AC yang sini bakal nyala. Dan ini kalau tak klik, yo mati. Dan ini kalau tak nyalakan semuanya nyala. Dan bagusnya lagi rumah zaman sekarang itu ada ini, sirkulasi udara. Jadi ada satu sistem, ada gini, ada belenduan kayak gini di semua ruangan. Jadi waktu banyak debu, waktu hujan, kita pengen sirkulasi udara, tapi kalau buka jendela kan malah masuk semua debunya. Jadi di rumah-rumah zaman sekarang ternyata itu ada sistem filtrasi udara. Jadi di atasnya exhaust AC itu tadi, di atas itu ada satu mesin sebenarnya. Nggak tahu tadi kerekam atau enggak. Nah, itu alat pertukaran udara. Jadi udara luar dibawa masuk, tapi itu difilter dulu. Sedangkan udara di dalam ruangan itu juga dikeluarkan melalui pintu itu tanpa mengubah temperatur di dalam rumah. Jadi kalau misalnya di dalam ini lagi AC-an, di luar lagi panas, tapi udara di luar dimasukkan langsung kan
malah AC-nya kerja kenceng ya toh. Tapi ini udah dibuat katanya udah modern, dibuat ngilang gitu. Jadi udara yang masuk pun udah disesuaikan dengan udara yang keluar. Jadi nggak makan banyak energi katanya. Jadi ini kita lihat kualitas ruangan udara ruanganku sekarang. Nah ternyata semuanya bagus. CO2 juga bagus, fine dust juga bagus, dust juga bagus. Yo, jadi fiturnya semua ada di sini. Dan yang menarik ketika pindah ke sini ternyata kalau rumah baru ini juga dipinjemi satu tablet gini. By the way, ini tablet dari apartemen sebenarnya, bukan tablet untuk kerja. Jadi mati dah. Oh iya mati. Yo, jadi ini tablet yang juga dikasih dari apartemen yang bisa digunakan sama kayak itu tadi. Jadi mau nyalain AC, mau apa, itu semua fiturnya ada di tablet ini. Tapi sebenarnya ini nggak tak pakai, kenapa? Karena di HP pun ternyata ada aplikasinya. Yo, melalui ini bisa kita atur. Jadi mau matiin semua lampu, mau nyalain semua AC, mau semua saklarnya kita matiin, itu semua bisa pakai aplikasi. Jadi nyamannya di situ. Dan satu hal lagi yang menarik di sini juga menunjukkan jumlah listrik yang kita pakai per jamnya berapa, terus cuaca di luar berapa, jumlah air yang kita gunakan saat ini berapa. Semuanya keluar. Kalau manggil lift pun bisa pakai ini. Ya kita mau turun ngeklik ini pasti liftnya datang di depan. Kalau nggak pakai aplikasi juga bisa. Jadi rumah yang kali ini bisa tak bilang rumah yang sangat modern, paling modern karena semua fiturnya itu udah masuk di HP. Jadi nyaman banget. Misalnya aku sama Jinet kita pergi keluar gitu ya, terus waktu pulang kita ngerasa wah ini pasti panas banget rumahnya. Sebelum kita masuk kita nyalakan AC-nya udah bersih. Atau kalau misalnya kita ngerasa rumahnya kotor, kita nyalakan robotnya ini, karena robotnya ini juga udah nyambung internet, bisa kita suruh pakai aplikasi. Jadi kondisinya kayak gitu. Rumah yang baru ini bisa dibilang lebih memuaskan lagi dibanding rumah yang sebelumnya karena fitur teknologinya ini benar-benar memuaskan. Tapi sayangnya karena rumah yang ini bentuknya agak memanjang gini, wifi-nya itu agak tersendat-sendat meskipun cepat gitu. Tapi untungnya aku jadi tahu kalau ternyata itu ada satu sistem namanya mesh, MESH. Itu kayak wifi tapi disambung-sambung. Jadi di rumah ini sengaja aku masang agak terlalu banyak 4 wifi. Jadi yang satu di ruang tengah, di belakang sini ini ada wifi 1. Nah ini pemancar wifi utama. Nah itu mancarkan wifi di sini. Tapi di ruang ini kan ada juga ruangan yang sana. Jadi diterima sama mesh yang ini, sama ini disebar lagi di sini. Jadi itu 2. Nah di sini biar kamarnya Ruel juga nggak tersendat, kita taruh lagi 1 wifi. Nah di sini. Jadi tengah itu udah mancar-mancar. Nah di sini biar kita waktu kita nunggu lift atau waktu di luar wifi juga nggak tersendat-sendat. Di tempat ini juga tak taruh 1 wifi. Mana? Nah di atas sini. Nah jadinya satu rumah ini wifi-nya stabil dan untungnya di seluruh rumah ini kita dapat 500 Mbps. Meskipun kecepatan sebenarnya itu kita dapat yang 2,5 Gbps, tapi jujur penggunaan wifi kita ngerasa kayak nggak butuh 2,5 Gbps. Yang penting itu stabilnya. Cuman komputerku yang aku pakai LAN kabel ini. Nah ini yang bisa nyampe kayak 1,9 sampai 2 Gbps kayak gitu. Yap, jadi rumah baruku di tahun 2025 kayak gini, kita udah pindahan. Jujur aku sama Jinet berharap bisa tinggal di rumah ini selama mungkin karena ini benar-benar memuaskan, kayak estetik juga dapat, fiturnya juga nyaman. Tapi jujur kalau dibilang lokasinya itu nggak sebagus rumah yang sebelumnya, lebih masuk lagi ke sedikit pelosok, tapi masih di kota Seoul. Jadi bisa dibilang masih di Seoul tapi agak pinggiran gitu, agak pinggiran. Tapi buat kita oke, karena aku sama Jinet kan kita kerjanya di rumah, kita nggak perlu kayak berangkat ke kantor atau gimana. Jadi oke aja. Dan pertama kalinya aku sama Jinet ini kita nyobain tinggal di rumah yang baru sebagai penghuni pertama gitu. Jadi ini menarik karena benar-benar bersih, tapi di satu sisi juga banyak banget yang harus dibersihkan karena kayak debu-debu waktu pembangunan rumah itu masih tersisa gitu. Dan setahu rumah ini juga masih belum dihuni 100%, jadi masih banyak beberapa fasilitas yang nggak bisa digunakan. Kayak gym, kayak gitu itu masih belum ada, jadi aku harus pergi ke gym itu ke gym yang di luar apartemen. Tapi yo apa masalahnya? Toh kalau gym apartemen nggak bagus ya kemungkinan besar aku daftar gym di luar gitu. Oke bol-bolo, jadi sampai di sini dan aku yakin ada juga beberapa bol-bolo yang udah ngikutin aku dari zaman aku tinggal di satu kamar yang ada jemuran di belakang. Terus aku pindah ke rumah yang
lantai ganda, habis itu aku nikah akhirnya tinggal di apartemen pertama, terus pindah ke apartemen yang kedua, dan bahkan hingga ke tempat ini. Jujur, akhirnya aku bisa nyoba ngomong di tempat ini. Perjalanan hidupku ini kayaknya semua udah tercatat di YouTube, dari pernikahanku, zamanku bener-bener mulai awal YouTube sampai menjadi YouTuber, sampai semua kehidupanku kayaknya terekam di YouTube sini. Dan sungguhan aku ini bukan siapa-siapa kalau misalnya nggak ada Polo-Polo, nggak ada YouTube ini. Jadi aku sangat berterima kasih. Aku sama Jinet benar-benar sangat berterima kasih dengan adanya YouTube dan juga Polo-Polo yang dukung aku. Sungguhan, aku sangat berterima kasih. Dan jujur setelah aku kena depresi di tahun 2020-an, terus aku minum obat 2-3 tahunan ya, dan hingga saat ini memang aku nggak seaktif yang dulu di IG, karena setelah aku kena depresi itu, dulu aku sangat mengejar yang namanya sesuatu yang bisa tak raih. Jadi aku ngerasa hidup itu harus ada sesuatu yang bisa tak raih, entah itu duit, kesuksesan, engagement, follower, pokoknya sesuatu angka yang bisa dipamerkan gitu. Aku dulu kayak sangat ngejar itu. Terus setelah aku kena depresi, terus aku nikah, punya anak, sekarang aku mencari satu nilai kehidupan yang lain lagi. Aku lebih ngejar ketenangan. Bukan kebahagiaan juga, bukan gimana, kedamaian, ketenangan. Pokoknya namanya hidup, kadang ada kejadian kayak gini, ada juga kejadian kayak gini. Hidup dalam ketenangan. Jadi kayak meskipun 1 hari 2 hari ini mungkin nggak ada sesuatu yang eksplosif, kayak nggak ada konten yang trending atau gimana, tapi hari ini udaranya bagus, wis berterima kasih. Hari ini Ruel nggak sakit, berterima kasih. Hari ini aku sama Jinet nggak sakit, berterima kasih. Hari ini aku sama Ruel maksudnya sama Jinet juga, kita bisa makan, makanannya enak, wis. Makanannya nggak enak, wis nggak apa-apa juga. Jadi kayak apa aku mulai mengejar sebuah nilai yang beda banget sama dulu. Jadi pasti ada beberapa Polo yang ngerasa dulu aku di IG itu kok rasanya kayak aktif banget, sekarang kok Mas Hansel berubah. Bener, berubah. Aku berubah dalam artian bukan kayak berubah gimana, tapi kayak nilai yang tak kejar di dalam hidupku ini sekarang jujur agak berbeda. Bukan karena gimana, tapi aku benar-benar menikmati setiap detiknya. Aku bisa guyonan sama Ruel, aku bisa ngeliat Ruel nangis, aku bisa ngeliat Ruel jalan, aku bisa ngeliat Jinet ngomong sama Ruel, aku bisa ngeliat Jinet makan enak, aku bisa ngeliat Jinet ngomong sama aku. Kayak momen-momen kayak gitu yang menjadi momen-momen yang benar tak rekam di dalam otakku. Dan kadang aku ngerasa itu lebih bisa tak nikmati tanpa ngupload di Instagram atau gimana gitu. Jadi aku yakin ada Polo-Polo yang ngerasa, wah Mas Hansel gak seaktif yang dulu di IG, gak terlalu sering sharing di IG. Aku sangat minta maaf untuk masalah itu. Tapi untuk saat ini aku pengen memenuhi sesuatu yang manis, bukan manis juga sesuatu yang aku rasa nyaman di hatiku. Jadi kayak gitu kondisinya. Lagi-lagi video ini pengen tak buat singkat jadinya panjang kayak gini. Oke Polo-Polo, jadi video kali ini sampai di sini. Makasih udah nonton house tour kali ini. Tuliskan di komen kalau menurut Polo-Polo gimana. Kalau menurut Polo-Polo rumah mana yang lebih bagus, rumah ini atau sebelumnya, atau rumah yang mana. Pasti ada yang bilang rumah zaman jemuran. Rumah zaman jemuran menurutku itu juga rumah terbaikku di waktu itu, karena kalau aku nggak tinggal di situ kayaknya aku nggak jadi Hansel yang saat ini. Waktu itu masih ada Iron Man di tembok. Gitu, itu semua menjadi kenangan yang bagus buat aku. By the way, Polo ini ada satu tanaman. Sebelum aku ke Indonesia kemarin itu, ini tak ganti tanaman baru. Tapi setelah tak tinggal ke Indonesia 5-6 mingguan, ini tanamannya mati. Kayaknya wis nggak bisa bangkit ini, tapi doakan ini bisa bangkit kembali yang ada di depan. Wis tewas kayak gak bisa lagi. Oke Polo-Polo, by the way ini tanaman dari zaman Shinchan, tapi ini tanaman palsu, jadi nggak masalah, mau ngeblak mau gimana, kena hujan nggak masalah ini. Oke Polo-Polo, sekali lagi makasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Kalau misalnya Polo-Polo ada pertanyaan lain ataupun sesuatu yang pengen Polo-Polo ketahui tentang rumah ini atau lainnya, tuliskan di komen. Oke? By the way, aku sengaja naruh rumput di sini. Aku suka tekstur rumput kayak gini, karena kalau naruh rumput beneran di sini pasti mati karena cuacanya banyak. Tapi yang ini setelah tak search katanya rumputnya itu bisa kayak tembus air, jadi mau hujan pun airnya bisa tembus. Terus aku suka tekstur kayak gini. Iso lesehan gini enak. Kayak tinggal lalepan tok wis gini penak wis ngene. Terus nanti kalau Ruel udah gede, semoga bisa tinggal di sini sampai Ruel gede. Ruel, papa bahkan kopi ya. Enak Ruel bahkan kopi. Papa ngapain? Papa kerja. Woi. Ya maksudnya cuma buat guyonan gitu. Kalau enggak nanti misalnya cuaca udah bagus, bisa main pakai ROG Xbox LIX di sini gitu. Oke Polo-Polo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.